Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31 katakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini adalah hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan di Yerusalem. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus juga diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Apa yang kita harus lakukan ketika kita merindukan Roh Kudus tinggal dan mendiami hidup kita? Yang harus kita lakukan saat kita harus seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan seperti perintah Tuhan kepada para murid. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, menanti janji Bapa. Apa yang kita lakukan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kagumi Dia bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kita, dan Dia berkenan mengasihi kita. Apa yang kita lakukan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia-Nya, bersyukur atas anugerah-Nya yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi keinginanmu, naikkan doamu kepada Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Janji Tuhan begitu luar biasa. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan untuk menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan ini. Kita memerlukan kekuatan. Dengan kekuatan kita sendiri mungkin terbatas, tetapi saat kita mengandalkan, kita meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kekuatan, Tuhan akan menganugerahkan itu dalam kehidupan kita. Kita melihat Tuhan Yesus juga melakukan ketika Dia mengalami tekanan, masalah persoalan yang berat. Dia datang kepada Tuhan. Di Taman Getsemani Dia datang kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas katakan, maka ketika Tuhan Yesus datang kepada Tuhan, ketika Yesus datang kepada Bapa, apa yang Dia dapatkan? Dia mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan katakan bahwa seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepadanya untuk dia dapat melakukan kehendak Bapa. Untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Dan yang kedua, apa yang akan kita dapatkan saat kita menanti-nantikan Tuhan adalah kita akan mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dia akan memberitahukan kepadamu. Kita akan mengerti kehendak Tuhan
apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di hari-hari ini, mari kita ambil waktu, kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita datang kembali kepada Dia, Dia akan terus memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang telah berjanji Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga dan Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menghibur kami, untuk menyertai kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami kuat berjalan di dunia ini Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dengan urapanmu
bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas setiap ujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
merasakan hadirat-Mu di hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menyertai kami Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Engkau yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan baru saat kami menanti-nantikan Engkau, seperti yang dilakukan oleh para rasul, menanti-nantikan pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat Tuhan bagi umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, namun Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu yang tinggal di dalam kami akan terus menolong kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan terus memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.